ada satu pertanyaan yang sekarang ramai diperbincangkan. Ketika dana wakaf umat dikembangkan melalui pasar modal, apakah ini benar-benar bentuk wakaf produktif atau justru membuka ruang kekhawatiran baru soal kepatuhan syariah? Polemik ini mencuat setelah Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut Masjid Istiqlal menjadi masjid pertama yang masuk ke ekosistem Bursa Efek Indonesia melalui pengelolaan wakaf tunai secara produktif. Gagasannya sebenarnya cukup sederhana. Dana wakaf tidak hanya dikumpulkan dan disimpan, tetapi dikembangkan agar menghasilkan manfaat ekonomi yang bisa kembali kepada umat. Nasaruddin menjelaskan, sebagian keuntungan dari pengelolaan investasi nantinya akan digunakan untuk berbagai program Masjid Istiqlal dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Konsep ini juga dikaitkan dengan Istiqlal Global Fund yang disiapkan sebagai pusat kegiatan bisnis sekaligus wadah pemberdayaan pengusaha muslim, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Sebagai informasi, mungkin pertama kali masjid yang masuk Bursa Efek adalah Masjid Istiqlal. Pembinaan UMKM. Kita di sini ada EGF, Istiqlal Global Fund, semacam bisnis centernya di Istiqlal ini, dan itu memberikan pelatihan kepada pengusaha-pengusaha muslim untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan sebagai informasi, mungkin pertama kali masjid yang masuk Bursa Efek adalah Masjid Istiqlal. Jadi wakaf tunai yang kita kumpulkan di sini, itu kita bekerja sama dengan Bursa Efek, sehingga dengan demikian ada pemberdayaan ekonomi umat yang tidak, mungkin tidak kalah dengan kalau kita melakukan deposito di bank-bank. Tapi di sini juga kita pakai istilah wakaf produktif. Ya, sahamnya, sebagian keuntungannya diberikan ke umat melalui Istiqlal. Itu yang kita paralelkan dengan Bursa Efek. Jadi, tujuan yang dibawa bukan sekadar mengejar keuntungan investasi. Ada misi agar dana wakaf bisa terus berkembang dan manfaatnya dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Tapi justru di titik inilah pertanyaan besar muncul. Ustadz Felix Xiao mempertanyakan keputusan tersebut. Menurut Ustadz Felix, dana wakaf umat harus dikelola dengan tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi, termasuk dalam menentukan instrumen pengembangannya. Ia mempertanyakan mengapa pengembangan harta wakaf harus diarahkan ke bursa dan apakah sudah ada pertimbangan serta nasihat yang memadai mengenai karakter transaksi di pasar modal. Ustadz Felix juga menyoroti potensi spekulasi dalam perdagangan saham, termasuk praktik yang sering disebut sebagai goreng-menggoreng saham. Menurutnya, persoalan ini menjadi jauh lebih sensitif karena yang dikelola bukan dana pribadi, melainkan amanah yang berasal dari umat. Karena itu, menurut Ustadz Felix, aspek kepatuhan syariah tidak boleh sekadar menjadi pertimbangan tambahan. Teman-teman tahu nggak sih, di dalam dunia saham itu berlaku ada satu perkataan, satu pepatah, the greater fool atau the greatest fool. Itu adalah orang-orang yang paling bodoh artinya. Artinya gini, di dalam dunia saham itu sangat mungkin sekali terjadi namanya goreng-menggoreng saham. Jadi teman-teman tahu kan, namanya saham kan nilainya tergantung permintaan dan penawaran. Jadi kalau seandainya permintaannya tinggi, sahamnya naik. Kalau terus berkurang, terus kemudian sahamnya turun. Atau di dalam Islam disebut dengan judi. Jadi kemungkinan judi di bursa saham itu sangat besar sekali. Aku nggak ngerti apa pertimbangan daripada imam atau menteri agama untuk menjadikan Istiqlal masuk ke dalam bursa saham. Tapi yang jelas adalah ada banyak banget pengelolaan uang yang sangat bersih daripada kemungkinan atau bahkan kepastian judi. Di titik itu aku pikir sangat gak layak sebenarnya bagi Istiqlal untuk masuk ke situ. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan ya? Memang kita gak bisa apa-apa sih. Iya, aku cuma bisa bilang sampai di titik ini bahwasanya yang sudah pasti Menteri Agama gak berhati-hati dalam mengambil keputusan. Karena balik lagi, semakin tinggi kita, semakin terus kemudian keputusan kita itu akan berpengaruh pada banyak orang. Kalau semakin terus kemudian kita nggak apa-apa lah, ya ujung-ujungnya ya kita akan masuk ke dalam perkara-perkara justru keharaman. Nah, kalau wakafnya umat harusnya ya memang disesuaikan dengan keinginan umat ketika berwakaf. Nah, pertanyaannya apakah umat siap ketika berwakaf atau bersedekah uangnya digunakan untuk masuk bursa efek?
Dan pertanyaannya lagi adalah, wakaf itu kan dihentikan, diserahkan pada Allah ya. Apakah pengelolaan itu adalah sesuatu yang tepat? Aku rasa secara fikih pasti banyak sekali bermasalah. Pasti banyak sekali masalah yang harus terus kemudian dijawab. Namun, ada satu hal yang juga perlu diluruskan. Masuk ke ekosistem pasar modal tidak otomatis berarti seluruh aktivitasnya bertentangan dengan prinsip syariah. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menjelaskan bahwa pasar modal syariah memiliki ketentuan khusus. Instrumen, mekanisme transaksi, hingga pengelolaannya harus memenuhi prinsip dan aturan yang berlaku. Artinya, persoalannya bukan sekadar masuk bursa atau tidak. Yang jauh lebih penting adalah dana itu ditempatkan di instrumen apa, bagaimana mekanismenya, siapa yang mengelola, bagaimana risikonya, dan bagaimana kepatuhan syariahnya dipastikan. Menariknya, OJK juga menyebut skema wakaf produktif melalui pasar modal tersebut masih dalam pembahasan. Jadi, rencana ini belum bisa disederhanakan sebagai dana wakaf yang langsung digunakan untuk membeli dan memperdagangkan saham secara bebas. Ya, sebetulnya ini masih berupa wacana di mana pengelolaan wakaf produktif ya akan memanfaatkan investasi seperti layaknya pengelolaan dana investasi di instrumen-instrumen lain, termasuk instrumen pasar modal. Secara prinsip tentu ini baik agar terjadi pertumbuhan dan pengelolaan investasi yang optimal dari hal tersebut. Hanya saja karena ini bersinggungan dengan katakanlah instrumen yang sangat spesifik, misalnya wakaf dan sebagainya, tentu kami menunggu skema yang akan dilakukan seperti apa, dan dalam hal nanti misalnya penempatannya dilakukan di instrumen pasar modal, tentu kami harapkan nanti semua pihak akan mengikuti koridor pengaturan dan ketentuan yang ada di pasar modal saat ini. Bursa Efek Indonesia juga memberikan penjelasan serupa. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik menyebut pengelolaan dana nantinya akan diserahkan kepada manajer investasi. Dengan mekanisme tersebut, pengelolaan dilakukan secara profesional melalui instrumen investasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan, terdapat kemungkinan produk wakaf tersebut menggunakan instrumen seperti reksadana dengan aset dasar saham, tentunya dengan skema yang masih dibahas. Soal Masjid Istiqlal masuk bursa itu dia jatuhnya pasif fund apa gimana sih? Nah, itu dikembalikan kepada manajer investasinya. Ya. Jadi yang kami sampaikan kemarin, wakaf atau filantropi Islam yang dilakukan oleh investor melalui online trading syariah itu yang ditujukan kepada Istiqlal itu akan dikelola secara profesional oleh manajer investasi. Penjelasan ini penting karena istilah Masjid Istiqlal masuk bursa bisa menimbulkan persepsi bahwa pihak masjid akan melakukan transaksi saham secara langsung, padahal konsep yang sedang dibahas jauh lebih kompleks. Di media sosial, perdebatan pun semakin melebar. Sebagian warganet mendukung kritik Ustadz Felix dan mempertanyakan keamanan serta kepatuhan syariah dana wakaf jika dikembangkan melalui pasar modal, sementara pihak yang mendukung konsep wakaf produktif melihat adanya peluang besar untuk membuat dana umat tidak berhenti sebagai aset pasif, tetapi menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Dan disinilah persoalan sebenarnya berada. Perdebatan ini bukan cuma tentang untung atau rugi, bukan cuma tentang saham, bahkan bukan hanya soal pasar modal. Ini menyangkut kepercayaan. Dana wakaf adalah amanah. Karena itu, masyarakat tentu berhak mempertanyakan bagaimana dana tersebut dikelola, kemana ditempatkan, bagaimana risikonya dikendalikan, dan berapa besar manfaat yang benar-benar kembali kepada umat. Jangan sampai narasi mengembangkan dana umat hanya berhenti pada target keuntungan, sementara aspek transparansi, risiko, kepatuhan syariah, dan pertanggungjawaban justru kurang mendapat perhatian. Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan wakaf produktif bukan hanya seberapa besar dana bisa berkembang, tetapi juga seberapa besar manfaatnya kembali kepada masyarakat dan seberapa kuat amanah tersebut dijaga. Jadi, apakah wakaf Masjid Istiqlal masuk bursa berarti dana umat sedang digoreng? Belum tentu. Tetapi, apakah masyarakat boleh mempertanyakan skemanya? Tentu saja, sebab rencana ini sendiri masih dalam pembahasan. Dan sebelum benar-benar diterapkan, publik layak mendapatkan penjelasan yang terang. Instrumennya apa, mekanismenya bagaimana, siapa pengelolanya, bagaimana kepatuhan syariahnya dijamin, serta bagaimana keuntungan dan risikonya dipertanggungjawabkan. Polemik Masjid Istiqlal masuk ekosistem bursa pun belum selesai. Justru dari perdebatan ini, satu hal menjadi semakin jelas.
Ketika yang dikelola adalah amanah umat, transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban. Sebagai informasi, mungkin pertama kali masjid yang masuk bursa efek adalah Masjid Istiqlal. Wakaf tunai yang kita kumpulkan di sini, itu kita bekerja sama dengan bursa efek. Pertama-tama gini ya, tidak semua yang pertama itu bagus. Nggak semua yang pertama itu bagus. Jadi kita nggak harus bangga ketika kita jadi yang pertama. Kenapa? Yang pertama itu ada yang memulai kebaikan, ada juga yang memulai keburukan. Dan menurutku adalah termasuk bagian daripada kebaikan adalah kita meninggalkan perkara-perkara yang bisa bikin heboh. Atau kita meninggalkan perkara-perkara yang bisa bikin kontroversi dalam arti negatif. Ataupun yang memang dalam perdebatan. Kalau andaikan misalnya ya hari ini Istiqlal masuk dalam bursa saham, ya berarti besok bisa jadi duit haji itu yang dimasukin ke bursa saham kalau untung. Yang dicari untungnya atau sebenarnya keberkahannya. Dan ini menjadi sesuatu yang tadi menurutku sesuatu hal yang gegabah. Sesuatu yang terburu-buru dilakukan. Ya harusnya ditanya dulu, dirapatkan dulu. Dan kalau misalnya di negeri ini ada MUI, ya harusnya MUI turun tangan nih dengan perkara-perkara kayak gini. Karena ada banyak sekali goror, ada banyak sekali kemungkinan-kemungkinan dosa yang ada di situ yang kemudian bisa membahayakan apapun yang dilakukan. Dan perkara kecil mungkin bagi Menteri Agama, tapi menurutku ini perkara besar karena menyangkut dengan umat. Yang bisa kita lakukan, ya udah, carilah tempat lain yang lebih terpercaya agar uang kita itu benar-benar jadi bekal kita untuk nyampe ke Allah dalam kondisi yang terbaik. Bukan ngasih kepada orang-orang yang uang kita justru dimanfaatkan untuk perkara-perkara yang syubhat atau bahkan pasti menuju kepada perkara-perkara yang haram.